berenang di dalam 3 meter, gurunya juga harus dulu. Nah, ini di kolam Depok, guru-guru mereka saya ini untuk bisa tidak tenggelam dulu, tidak bisa tenggelam dulu, tidak tenggelam dulu, itu hal yang paling penting dalam berenang. Tidak tenggelam ketika berenang. Setelah gurunya tidak tenggelam baru diajarkan berenang. Ya, ini contoh dari kelas 5. Ini 3 meter ya, 3 meter ya. Ini kelas 5. Ya, jadi mereka sudah dibiasa tidak itu. Jadi maksud saya, kita dididik kita supaya soleh. Saya setuju supaya soleh. Tapi soleh itu harus ada ukuran. Ukurannya harus di atas kompetitor. Itu kalau kita ingin Indonesia menjadi negeri maju. Kita belum bicara kreativitas, kita belum bicara entrepreneurship. Kalau murid-murid kita tidak suka jadi beragam, negeri kita yang lebih suka berhutang daripada belajar. Akibatnya kalau berhutang, pajak akan naik. Logik ya. Tapi kalau kita menimbulkan beragam, bahkan pajak itu bisa mau. Buat kamu yang hasil tidak besar, itu semua berawal dari yang kecil. Kita kembali lagi. Ya. Nah, maka menikah dan seluruh proses yang sudah kita lakukan, jangan lepas dari kerja fisik pada kita ini sedang orang kalah, muslim kalah, mental kita adalah mental yang sedang kalah, harus punya mental kurang. Maka saya menyarankan Bapak Ibu memulai dengan membuat visi. Caranya gimana? Caranya para suami ngajak istrinya berdua bersama anak ngopi berdua. Rapat kerja membangun relasi keluarga. Dimulai dari visi. Visinya apa? Nggak usah harap kita punya kurang. Nah, ini contoh beberapa visi baik yang bagus sekali untuk Bapak Ibu kita ambil. Satu, visi masuk jannah bersama-sama. Anda, aku pengen masuk surga. Bunda juga pengen masuk surga. Anda pengen nggak masuk surga sama yang Bunda? Pengen. Terus kita bagi tugasnya. Itu lagi kerja. Yuk kita ngebom kepolisian bareng. Jangan, itu sudah terjadi ya. Jangan. Cara masuk surga ini salah. Tapi kita bagi tugas. Gimana cara masuk surga? Nah, Abi begini, Bunda begini, Anda begini. Katakan, Abi bekerja, Bunda mengurus Anda, kamu belajar ya. Itu saja sudah belajar masuk surga. Ya. Nah, apa namanya? Allah berfirman, "Walladzina amanu wa tabauhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dengan anak itu mereka menjadi iman, kami hubungkan anak itu mereka. Bapak Ibu kalau tafsir ini, kata orang kakek pun kalau sempat mendidik cucu-cucunya dengan iman, kakeknya katakan ulama, cucunya masih belajar iman, masih apa yang ikut belajar. Tapi kalau kakeknya pernah mengajarkan iman, insya Allah nanti surga cucunya akan masuk pada surga tinggi yang sama dengan kakeknya. Ini pentingnya kakek jujur mendidik cucu. Ya, tapi kakek mendidik cucu ya perspektifnya. Bukan kita nitip sama kakek, bukan ya. Ini dalam perspektif ya. Saya termasuk keluarga yang tidak pernah nitip sama orang tua. Ya. Bukan nggak mau nitip, memang jauh. Ya. Berbeda. Jadi satu lagi jauh. Jadi saya juga nggak nitip, terpaksa nggak nitip. Tapi kalau mendekat, insya Allah saya akan nitip. Kenapa? Karena orang tua saya itu secara umum sudah selesai ilmu pendidikan. Dia sudah tidak punya infrastruktur untuk mendidik cucu. Dia capek. Kita melarang anak kita makan coklat. Ya, nenek ini kasih coklat 1 kilo. Ya. Kita nggak kasih uang biaya. Ini mobil jadinya dosa. Memang berbeda dengan nenek. Gila kecuali ahli.
Kalau ada ilmu pendidikan mau siswa juga kita tetap mendidik. Ini kita bicara yang umum. Visi yang kedua, visi membahagiakan hati. Kalau itu mau nggak membahagiakan hati? Ya, sebenarnya cuma dua, membahagiakan hati atau mendidikan hati. Bagaimana hati bahagia? Ya kalau kita masuk surga. Makanya kita bersabda, "Azawwaj dulu, fa ini mukafir bikum umam." Menikahlah kalian karena akan bangga dengan jumlah kalian. Berarti harus dua KB keluarga berencana masuk, bukan dua anak cukup. Siapa yang bilang dua anak cukup? Saya punya keluarga di KKBN, koordinator, anaknya 5. Dan sekarang bukan dua anak cukup, dua anak baik. Makanya saya bilang kalau itu 3 anak dan 4 anak sangat baik. Oke, kita bukan masalah jumlah. Yang penting anak kita yang dikasih Allah bisa masuk surga. Maka anak itu kalau tidak bisa, mengapa itu? Tidak perlu kurikulum di rumah kita. Kalau itu butuh kurikulum. Orang tua yang dinikahi tidak punya kurikulum, itu kurikulum juga. Kurikulum tanpa kurikulum. Anak kita kalau bersama, tetap kalau bersama dengan kurikulum tanpa kurikulum. Ada ketua majelis taklim, ibu-ibu, usia 60-an tahun lagi, paling takut sama hantu. Kalau suaminya lagi tugas, dia nggak pernah mau keluar dari kamar. Apa itu kenapa anak itu bisa begitu? Karena ada kurikulum tanpa kurikulum. Kadang-kadang ada orang tua kayak anak, bukan di minggu ya, hari Ahad. Kalau minggu itu 2 minggu, komis. Kalau Ahad itu musim. Hari Ahad, anak-anaknya diajak sama ibunya. Yuk kita nonton bioskop yuk, ya seru-seru aja, hari-hari ya. Nonton bioskop yuk, dari yang bulan apa nih? Berpil tanah, tuyul, sepotong-potong dua, gitu kan? Wah ini lucu nih, berpil tanah, berapa nih berpil tanah? Berapa nih ini, berapa nih? 4 orang, masih 175.000, gitu kan? Sebenarnya kita ngomongin apa sih? Ini dulu. Bapak Ibu, menawarkan keburukan lebih kuat dan lebih cepat dipahami, lebih kuat tersimpan daripada mereka. Oke? Makanya ulama memberikan ayat ini dari bermakasih Allah menjauh dari masalah. Menutup pintu maksiat lebih didahulukan daripada mendahulukan kebaikan. Jadi apa yang kita lakukan itu dulu. Saya dengan keluarga kalau ada waktu kosong, saya ada keluarga saya ini. Tapi ada keluarga kalau ada waktu kosong, diajak ke mall. Itu kurikulum juga apa? Mengajarkan potongan rambut, perempuan yang pakai celana pendek, laki-laki yang kasih kode dengan celana pendek, gitu ya. Oh ya, kasih kode ya. Kemudian merek-merek kelas, happy dan sukses itu pelajaran hati. Kalau kita ganti dengan berkemah di gunung, wah itu ada mitan. Tapi saya tidak tahu kalau di Purworejo itu kayak gini pernah. Kenapa? Ada gunung nggak? Ada namanya gunung sehari. Ada lah ya, bisa begini. Nah, itu penting Pak. Program ya. Berikutnya, nah itu nih visi melahirkan pemimpin. Dari keluarga kita harus lahir pemimpin. Nah, kamu kalau jadi tentara harus jadi jenderal. Kamu kalau jadi polisi harus jadi kapolri, begini. Kamu kalau jadi dokter harus jadi menteri kesehatan. Kamu kalau jadi psikolog harus memimpin asosiasi. Kamu kalau jadi dokter harus jadi profesor. Dan dia belum menjadi pemimpin. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan satu kebaikan, lanjut dengan kebaikan itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya P1, lanjut ke S2, lanjut ke S3, lanjut ke S3. Jangan mau kalah sama Samsung. Samsung aja sudah S24, Bapak S1 nggak cukup. Kita mau didik generasi peradaban.
Belajar lagi kok. Ngapain Pak kuliah S3 karena saya ingin mendidik anak saya. Yang haram itu apa? Kenapa kuliah S3? Saya mau ikut politik, nanti biar ada dokter. Atau nanti kalau dilatih jadi daripada dokter. Haram. Tidak boleh menuntut ilmu dengan alasan ini. Kecil. Ya. Perhatikan doa orang soleh. Generasi baru. Dia berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah istri kami dan anak-anak kami menjadi mata kami. Perhatikan bentuknya. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Pemimpin. Bapak Ibu, ini bukan pemimpin tim yang kita gaji. Mereka akan taat atau tidak. Tapi kita gaji, dia nggak mau gaji seperti itu. Bukan itu. Ini memimpin orang-orang yang bekerja karena visi yang sama. Bukan mengenai gaji. Ibarat kata kalau ingin nyapu timnas Prancis ya, jadi dulu Muslim dipanggil, dia pun manggil orang-orang Prancis terbaik. Dia udah sukses semua ya. Udah selesai dunianya. Pemain-pemain kok, tapi mereka dididik untuk jadi satu tim yang kuat. Kamu penjaga gawang ya, jangan maju jadi striker. Kamu gelandang kiri ya, gelandang kanan, bek kiri, bek kanan, tugas masing-masing. Semua jangan pengen menonjol. Itu gitu. Itulah kira-kira ibarat wajahnya min muttaqina imam. Kapasitas kepemimpinan kita harus sampai ke sana. Bukan memimpin orang-orang yang mau bekerja kepada kita, tapi tidak ganti biasa. Nah, kalau bapak punya visi di keluarganya, barulah turun namanya misi. Saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang di ruang tamunya itu tertulis semacam apa namanya pamflet gitu ya, visi keluarga, misi keluarga, program kerja, ya, sehingga setiap keluarga yang masuk dia berarti visi itu ini. Oh, kita nggak boleh terdistract. Bisa contoh misi. Nah, sekarang contoh misi. Apa misi? Ya, contoh misi. Quran surat 62 ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para ayat, para ayat itu kan orang beriman. Ya, dulu. Wahai para ayat, jagalah diri dan jagalah keluarga dari kebenaran. Nah, pertanyaan saya kenapa sifat-sifat ayat? Karena dalam konteks keluarga, ayat jaga istri langsung jaga ayat. Ayat jaga istri. Karena istri jaga ayat cuma satu orang yang tinggal di kalangan itu. Tapi kalau ayat jaga istri, yang jaga agamanya, adabnya, ilmunya, dan gitu. Kita holistik. Makanya kata Sayyidina Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Amali jaga keluargamu." Artinya, adibuhum wa alimu. Tegakkan pada istrimu, baru ajarkan ilmu. Saya semangat dengan pidatonya Menteri Agama, saya ambil di Instagram saya. 3 hari yang lalu, dia mengumpulkan seluruh kantil Kenya. Jadi kalau produksi dia bilang akan hidup kita sebentar. Saya ditugaskan untuk bersih-bersih. Apa yang dihadapi saya akan lawan. Saya siap. Saya sudah dapat informasi dari internal yang saya kerjasama dengan mereka. Ternyata di Kamil banyak ibu, banyak istri kepala Kamil, ibu-ibu PKK yang lebih strong daripada suaminya. Ini tidak boleh terjadi dengan siapa? Karena mempunyai kasar. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh lagi kepala yang takut sama ibu kepala kita. Ya ini dalam sistem kerjasama dengan komisi dan kerjasama dengan Menteri Pendidikan kemarin sudah ketemu Pak Romi atas tujuan kita gimana perlindungan guru, ngobrol sama Pak Romi, gimana supaya guru di Indonesia. Bagaimana kita mengenal usia turun? Kalau dia sudah ada orang-orang yang sudah berjalan, dan akan terus kita bisa kurikulumnya. Ini dari atas sampai turun secara sistematis.
Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mulai ada ide, oh berarti aku harus punya anak yang berada di iya. Tapi ada hal yang ada di kepala kita. Nah, di sini perlu ini. Banyak Bapak Ibu ketika bicara anak berada di kepala itu cuma berpikir anak yang sopan santun. Bukan, ada itu bukan sekedar sopan santun. Meskipun sopan santun itu salah satu hasil dari keadaan. Ya, tapi ada yang sedang kita bahas itu ada yang sifatnya holistik nanti saya bilang. Ya, tapi sampai di sini ketika Bapak Ibu sedang menyusun visi, Bapak Ibu punya misi, akhirnya dengan program kerja. Ya, ada misi punya program kerja. Contoh program kerjanya, keserasian bukan kesalahan. Islam bertentangan dengan kesalahan. Apalagi gender. Islam tidak mengenal kesetaraan gender. Kan? Maaf, Bapak Ibu, mohon izin, ada yang bisa bahasa Inggris? Coba apa pertanyaannya? Ini semua bisa bahasa Inggris. Ada bisa bahasa Inggris? Dari Bapak ada? Nah, Pak, mohon izin ya Pak ya. Tolong Bapak tanya kepada saya. Pak, jenis kelamin itu apa? Coba, bahasa Inggrisnya. What is your gender? Nah, kira-kira kalau Bapak nanya what is your gender, jawaban saya apa? Male or female? Cuma dua Pak, itu Pak. Enggak Pak. Dalam diskusi gender, itu sekarang ada 3 sampai 100 jawaban Pak. Male, female, attack helikopter, hermaprodit, ya, hemodistrict, unknown, not able to say, ya kan? Berarti ada yang persoalan, ada yang gender. Nah sekarang apa kata Oxford Learners Dictionary, kamus besar bahasa Inggris Oxford? Gender adalah identitas orientasi seksual yang bukan karena biologis jenis kelamin. Jadi dunia pendidikan sekarang sedang didesain supaya kita semuanya mau tidak mau menggunakan kata gender. Tapi sebenarnya kalau kita memiliki jenis kelamin, sebenarnya bahasa isinya apa? Apakah jenis kelaminnya? Kalau gender itu sebenarnya apakah orientasi seksual? Jadi aku jawab male itu kan laki-laki yang bukan laki-laki. Female itu artinya perempuan menurut masyarakat bukan perempuan berdasarkan. Tapi yang jenis kelamin itu apa sih? Sex. What is your sex? Ya. Tapi setelah tahun 60-an kata seks saya berubah. Kalau Bapak nanya saya seks, what is your sex? Maka saya cuma jawab sudah 2, man or woman. Nah, pertanyaan saya, kita mendidik itu untuk menjadikan anak laki-laki menjadi semakin laki-laki, anak perempuan menjadi semakin perempuan. Kalau Bapak punya anak perempuan tapi apa namanya, saya kalau lebih sekali laki-laki namanya tomboy, itu yang ditutupi Pak, itu lucu ya maksudnya. Ya tomboy ya kan, karena yang sudah keluar dari kita, jangan ditutupi itu. Sama seperti kalau kita punya anak, maaf, fisiknya obesitas. Terus kita ngerti lucunya dan dunia terbelum gitu ya. Iya Pak, dia mungkin sedang gitu, dia sedang punya penyakit Pak. Namanya kelebihan berat. Maka kita harus mengobatinya dengan gizi yang benar. Itu namanya konsep kita. Nah, dalam Islam kita tidak kenal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang kita kenal adalah keserasian. Kita tak kenal equality, ya kita kenal harmoni. Harmoni itu laki-laki perempuan saling melengkapi, Pak, bukan saling membunuh. Dia kerja, aku harus kerja. Dia jaga malam, aku harus jaga malam. Nanti laki-laki membunuh. Dia cuci, saya harus cuci. Dia cuci hamil, saya harus hamil. Itu namanya kecemburuan yang tak berdasar. Nah, iya bedanya nanti bagaimana Islam bicara tentang pendidikan yang sesuai kitabnya dengan barat yang sedang berusaha kita manusia. Alhamdulillah ini Presiden Amerika menariknya antara Joe Biden dan Trump itu dua sisi yang plus minus.
Tapi dalam hal ini plusnya, teman, saya tidak suka yang namanya transgender. Dokter-dokter yang mengoperasi cek keluarga, sekarang ini mereka bilang Amerika sekarang lebih militan daripada negeri Mesir. Amerika sekarang lebih radikal dari negeri Mesir. Kenapa? Memusuhi transgender. Di dunia itu sekarang katakan siapa yang memusuhi transgender dia radikal. Dan Amerika dibawakan bahwasanya kalau Joe Biden mendukung. Nah, dulu umat Islam mendukung Joe Biden. Kenapa? Karena suka dengan Trump yang memusuhi imigran. Jadi kata-katanya gimana imigran selama itu? Ternyata orang baru Palestina, gitu ya. Nah, kami tidak hanya Trump, tentu ada di sisi yang lain. Tapi memang gender Palestina ini ada dua, gitu ya. Ya. Tapi yang jelas Presiden Trump sudah memuji Presiden Prabowo. Your English is good. Nah, itu berkesan sekali kan. Ya, your English is good. Artinya apa? Dalam konteks apa? Jika anakmu bisa bahasa Arab dan kemudian bisa bahasa Inggris. Dua-dua. Kalau dua oke, bahasa Chinese. Silakan. Bebas. Ya, jangan sampai hari ini anak kita bahasa Inggris tidak bisa. Jadi sekarang nggak harus khusus sama. Anak-anak itu otomatis bisa. Wah, kita fasilitasi di rumah kita ngomong. Nah, tapi bapak-bapak jangan protes dulu nggak mau bahasa Inggris. Kalau di rumahnya nggak mau bahasa Inggris. Ya karena international school mereka berbahasa Inggris di kelasnya, karena di rumahnya juga bahasa ibunya bahasa Inggris. Ya, jadi apa yang sama dengan rumah? Oke, ini contoh isi program. Maka Bapak Ibu, didik anak kita itu punya cita-cita yang itu cuma rutinitasnya. Nanti anak kita kuliah rutinitas, kerja rutinitas, hidup rutinitas itu membosankan. Saya berpikir orang yang suka hidup rutinitas, ya. Maka kita harus punya cita-cita karena engkau punya masa depan, engkau ada rumah dan perbaiki diri ya. Nanti bangun keluarga Islamnya, bimbing masyarakatnya, bebaskan itu dari satu penjaraannya. Kalau udah bebas, baguskan undang-undangnya. Berikutnya kalau ada akses umat seperti Palestina, Baghdad, Damaskus yang sekarang saat itu perbaikinya sampai kemudian projek buruk ada. Nah, hal ini panjang-panjang, tapi ini hanya ijarnya. Kita harus jadi pemimpin. Kita harus leader, bukan follower. Kita trendsetter, bukan consumer. Kita driver, bukan passenger. Kita harus membuat arus dan ikut arus. Itu harus sebelum itu kebenaran. Yang itu harus kita sampai. Jangan kemudian kita membuat arus. Ikut arus. Ya, ikut arus. Oke. Maka rumah tangga kita haruslah seperti rumah tangga Rasulullah SAW yang berkaitan Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu Allah membuat perumpamaan Tuhan dengan berbagai perumpamaan, di antaranya dengan perumpamaan binatang. Salah satunya lalat. Bapak itu tahu kenapa dibuat lalat? Jadi dalam sebuah penelitian sains, beberapa jenis lalat itu perempuannya cuma butuh laki-laki untuk dibuat. Kalau dia sudah punya anak, maka anaknya akan diletakkan di tempat yang sempit. Ketika anaknya terbangun, dia selingkuh dan menjaga mereka, dan suaminya yang lagi itu akan dimakan oleh istrinya. Ini kehidupan adalah. Kira-kira kalau ada keluarga di dalam rumah tidak tenang, bertengkar dulu, paling egois, paling cemburu, macam-macam, tidak tenang, maka rumah itu seperti rumah laba-laba. Laba-laba bahasa Arabnya Al-Ankabut seperti itu, K itu seperti. Maka rumah seperti laba-laba, rumah yang kalang-kabut. Itu bahasa Arab, kalang-kabut. Jadi dari 2750 kosakata selama bahasa Melayu, Arab bahasa Melayu itu salah satunya kalang-kabut. Ya. Berikutnya keluarga, Masya Allah keluarga, suami, istri, anak-anak, orang semuanya bekerja menciptakan bentuk yang paling kuat di dunia kita. Dan manfaatnya ketika itu
selamatkan. Nggak kayak manusia itu mencuri hatinya. Mencuri kan? Nah, berikutnya di dalam Quran juga ada tipe keluarga. Mau yang mana? Ada yang suaminya soleh, istrinya koleha. Nah, ini namanya keluarga Nuh. Atau Lut, istrinya koleha. Ada yang suaminya soleh, istrinya soleha. Ini Fir'aun, istrinya Asia. Ada yang suaminya soleh, istrinya soleha. Ini Ali Imran. Ada yang suami istri soleh dan soleha. Abu Lahab. Lengkap aturannya. Tidak perlu dikasih segala pasangan, mau dikasih Ali Imran menjadi Ali Lahab sudah boleh. Semua bebas dalam dia, karena masing-masing ada konsekuensi. Ya, tapi ya saya menjalankan apa? Ali Imran, Pak. Ya, Ali Imran, baik. Anaknya yang itu sayang sama binatang, senang belajar agama. Masya Allah. Ya. Berikutnya, nah sekarang berarti kita harus bicara pendidikan. Ini baru mulai lagi Pak. Tadi saya baru mengatakan 2-3 baru mulai lagi. Ya. Berapa menit itu Pak? Misalnya, 10.30 ya? Nah, berarti 30 menit. Ini baru saya baru mulai lagi. Nah, sekarang Pak, mendidik itu dari tadi saya ajarkan, dari tadi saya share maaf. Pendidikan itu sebenarnya bukan di sekolah, di rumah sebenarnya. Bapak itu sebenarnya nggak butuh umur Al-Baqarah loh. Kalau bapak itu punya waktu cukup, ya pendidik, istri pendidik, nggak perlu Al-Baqarah sekali. Dan perintah mendidik itu bukan pada apa, tapi kepada orang tua, orang khusus kepada ayah, kepada ayah. Tapi kok bapak menyebabkan anak ibu berubah? Karena bapak butuh satu suasana kompetisi, kolaborasi, dan bagaimana penanganan bullying. Bullying itu mendidik orang. Kan itu paling enak kalau nggak semua orang. Bayangkan, kalau kita bukan berarti kita suka dengan bullying, tapi memang resiko bullying ada, resiko berdoa, karena dorong-dorongan, resiko permainan luka. Luka kalau resiko permainan bullying bukan. Itu namanya resiko permainan, gitu kan? Kalau bullying apa? Nah, itu sesuatu sifat mendasar, sifat berulang yang biasanya dipicu dari ayah atau bunda di rumah. Nah, makanya setiap anak bullying juga terkadang harus mengalami psikologi suami atau istri. Ya, tapi dia nggak boleh bawa perasaan itu seperti itu secara umum. Nah, di sini saya ada 3 istilah. Pendidikan di rumah harus homeschooling. Pendidikan di sekolah hanya homeschooling. Pendidikan di lingkungan hanya environment schooling. Environment schooling ini kita nggak bisa, kita nggak punya kuasa. Karena ini wilayah RT, RW, lurah, kepolisian ini di environment schooling. Nah, kita di sekolah ini harus homeschooling. Tapi saya ingin mengatakan dalam teori pendidikan, sebagus-bagusnya menjadi apa? Mendeliver kurikulum terbaik itu datang dari anak cuma 20%. 60% itu ada di homeschooling. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap kalau maksudnya yang berdoa berhasil sekarang di sini mati. Kenapa? Karena 60% di sekolah. Tapi kalau ini kerjasama luar biasa, ke sekolah hanya 40%. Tinggal pada mereka 20%. Misalkan ngambil ngaji, malam-malam polisi, motor, menjaga kan, menjaga orang polisi juga. Mana yang dulu sekolah, mana yang dulu dari apa, mana yang baru sulit. Ya, kerjasama dengan itu. Nah ini sebenarnya dari perkenalan inisiasinya. Bapak Ibu tahu ada istilah sekolah itu apa sih? Dari mana sih istilah sekolah? Ya, sekolah ya. Nah, jadi seketika saya sedang rapat di Indonesia, ada profesor sama saya, kita lagi cari-cari. Dia bilang ini, saya ini dari Lampung. Antum tahu nggak kenapa ada istilah sekolah? Itu sebenarnya dari Lampung. Di dulu di masa awal kemerdekaan, anak-anak sekolah ditanya, mau kemana kamu? Mau ke sekolah? Mau ke sekolah? Ada jadi sekolah. Wallah, tapi ketika kita sudah bicara
homeschooling dan schooling ini terjadi kerjasama. Nah, Bapak Ibu, ini teori bahwa ya orang tua adalah mitra kerja institusi sekolah, sehingga berperan aktif menguatkan kewibawaan institusi sekolah dengan mensukseskan seluruh program yang diberikan sekolah. Bapak Ibu, yang membuat anak kita itu baik itu namanya barokah, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana supaya itu barokah? Caranya adalah dengan menegakkan adat kita kepada dalam ini sekolah. Ya, maka diharapkan bagi seorang guru itu, seorang orang tua itu dalam kacamata menuju barokah mempersekusi sekolah. Waktu khusus ketika sekolah itu menegakkan SOP pendidikan dengan ilmu. Gitu. Ya. Tapi kalau sekolah dia melanggar SOP nilai-nilai pendidikan, nah disini kita jadi soal penyamaan. Nah, karena apa? Teori logika agama kita mengandung al-ilmu min Allah, ilmu dari Allah. Al-ilmu kita ilmu dengan belajar. Belajar sama siapa? Sama guru. Ilmu bukan punya guru, ilmu punya Allah. Tapi Allah belajar murid belajar dari guru. Maka ketika murid punya ajar sama guru, orang tua juga belajar kepada guru, maka Allah akan memberikan banyak kepada murid. Itu logika agama. Sejak dulu. Ya, sejak dulu. Ya. Makanya orang-orang dulu yang masih punya warna-warna kayak gini dicubit sampai biru karena kumpulnya guru saya enggak. Ya, saya nggak pernah bilang juga sama guru saya, Pak, bukan siap terima kasih foto nanti. Ya, ini nggak betul, foto kayu, ya, ya. Alhamdulillah, ya cerita ya. Kalau saya gitu ya cerita. Nah, berikutnya, karena itu sekolah, orang tua, anak ini harus bekerja sama dengan luar biasa. Nah, Bapak itu kan tidak luar biasa. Kenapa datang Bapak kita? Bapak pengen nggak sabar memberikan usulan kepada sekolah. Tapi Bapak itu berbeda. Kalau ada 500 orang pintar memberikan usulan kepada yayasan, kan yayasan bingung ya dari 500 usulan, ini diterapkan saat itu juga. Maka teori umumnya adalah Bapak-bapak boleh memberikan masukan, dicatat oleh pembina, nanti pembina punya cara bagaimana mengelola masukan dan kapan menerapkannya. Karena usulan dari seorang orang, ketika diterapkan dari buat semua orang. Ketika buat semua orang, belum jadi seorang setuju juga. Maka ini setuju tidak setuju, itu harus ada awalnya, hatinya, makanya ilmu. Kalau nazar itu syai'in pada buku ya Allah. Kalau kita bersisi tentang cara mendidik, kita kembalikan kepada Allah langsung. Ayat semua tenang. Oh, gitu. Nah, itu yang namanya mendidik itu adalah menghadirkan proses. Saya sering sampaikan kepada diri saya ini bukan usaha ya anak saya jadi ustaz, jadi orang soleh, tapi saya tidak pernah jadi agama sama dia. Ngapain saya enggak? Sekarang banyak bapak-bapak anaknya pintu orangnya itu, tapi orangnya pun tidak pernah jadi. Kita ini berpahala dari proses yang dihadirkan. Sekaligus saya ingin memotivasi dan membahagiakan bapak-bapak yang selama hidupnya sudah mendidik dengan benar. Tapi kalau bicara anaknya malah jual, ya. Jangan sedih Pak. Jual itu urusannya dengan Allah. Tapi bapak selama mendidik, insya Allah dari. Dan itu terjadi pada anak keempatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam anak keempatnya musyrik. Tidak pernah. Apakah itu ilmunya gagal? Tidak. Itu semua wilayah Allah, takdir wilayah Allah. Tugas Nabi Nuh punya anak ini dengan baik. Itu yang saya maksudkan. Tapi secara umum, kalau kita mendidik dengan proses yang benar, insya Allah anak kita tidak jauh dari bencana. Kalau Bapak Ibu targetkan anak kita punya 100, insya Allah menjadi 80. Tapi kalau Bapak mendidik hanya ingin dapat 80, ya mungkin dapat 50. Nah, insya Allah di masyarakat jadi benar. Ustaz, saya enggak yang ini Ustaz, berarti anak saya bisa baca Quran, bisa sholat. Dan itu Ustaz, tidak boleh begitu. Nanti anak kita
paling banyak cuma bisa sholat sama bisa kurang. Baik, jangan didik anak kita jadi ulama. Kalau ternyata misalnya dia baca Quran dan sholat, alhamdulillah, ya. Tapi jadikan begitu tinggi, jangan dibatasi. Itu pertama. Yang kedua, jangan punya yang salah. Ustaz, saya mendidik anak saya supaya hafal 30 juz. Kenapa Pak? Supaya dia dapat beasiswa kuliah gratis, Pak. Itu kan haram. Jangan didik anak kita untuk tujuan dunia. Namun semurah itukah harga hafalan Quran supaya dapat beasiswa kuliah itu, Pak? Nanti. Ini sangat kalau tujuannya salah, nanti proses tidak salah. Saya menemukan banyak orang tua yang anaknya ini. Nah, kamu melakukan ya, nanti kalau kamu melakukan, anak kasih 50.000. Wah, tidak apa-apa. Tapi itu 50.000. Ada yang namanya. Nah, kalau kamu mau main di dalam musik, kamu harus ngapa saja. Siap nih, apa musik? Kelihatan bagus. Saya dalam main di dalam musik. Nggak boleh taruh dalam proses pendidikan. Perjuangan pendidikan itu harus didasarkan pada kesadaran, bukan dengan materialisme. Nanti anak jadi materialisme. Dunia yang materi. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, jangan cuma Al-Quran. Supaya bisa dijadikan ide, anaknya disuruh ketemu orang tua yang seperti muka boleh. Yang penting dia bisa mungkin, tapi bukan begitu tujuan kita. Nah, makanya meneruskan tujuan pendidikan seperti supaya prosesnya juga dan evaluasi pendidikan sekolah itu harian bukan semesteran. Nabi Muhammad SAW setiap malam sebelum tidur di atas ranjang selalu diskusi dengan istrinya masalah keluarga. Gimana kalau kita tadi, apa yang harus lakukan, apa yang harus lakukan begitu. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan surat Al-Qur'an ini tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pada seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali dia sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa dan semacam Allah. Ya, ada seorang anak di Depok ketika bapak meninggal, orang lain pada tak hilang, dia sinar, dia main handphone. Besoknya pas dimandikan, dia main handphone. Pas tidak mau dikebumikan, dia masih main handphone. Itu kayak marah. Kamu ini masuk handphone tunggu. Tapi itu kenyataan. Anak kita lebih takut dengan handphone daripada kehilangan bapaknya. Kenapa? Karena kita tidak membangun otoritas bapak. Tapi otoritas handphone. Bapak Ibu tahu Australia sedang melarang pekan ini dengan pembangunan sosial media. Selandia Baru sudah melarang gadget. Di Jogja, sekolah internasional sudah memulai gadget dengan 13 buku. Di Belanda sudah menghentikan gadget bulan yang lalu. Dunia ini sudah meninggalkan gadget. Negara-negara maju sudah meninggalkan gadget. Kita memang negara tidak mau maju, makanya itu semangat gadget ya. Tapi negara maju meninggalkan gadget. Belajar itu yang berjalan terbaik. Maka sesungguhnya yang paling baik dari makan seseorang adalah hasil jeripaya sendiri dan anak merupakan hasil jeripaya orang tua. Tapi Bapak Ibu itu partner, sudah Bapak Ibu bisa menjalani tugasnya. Maka itu berkata dengan oleh Allah dua. Jadi sudah Bapak Ibu mitra strategis yang sama-sama punya semangat sama dengan semangatku untuk melahirkan anak bernada. Begitu maksudnya. Dan bayangkan Bapak Ibu senang sedekah, Masya Allah Bapak Ibu. Tapi dalam sosial mengatakan seseorang yang mengajari anak tentang kebaikan lebih baik baginya daripada dia bersedekah sebanyak sedekah. Ya.
Maka Imam Ghazali dalam kitab Tuhfatul Maulud menjelaskan, barang siapa menyanyiakan pendidikan yang berguna untuk masa depan anaknya dan putra putrinya dibiarkan begitu saja, sungguh dia menjadi orang tua yang paling rugi. Kebanyakan anak menjadi rusak moralitasnya disebabkan faktor orang tua yang menyanyiakan pendidikan anaknya. Akibatnya anak itu tidak berguna pada pikirannya dan dia berkembang masa depan untuk kedua orang tuanya. Bapak ibunya sibuk dengan tugas-tugas yang tak pernah habis. Tugas itu kan tidak ada habisnya. Saya sesuai dikasih oleh sesuatu terus. Tapi tidak punya anak, tidak orang begitu. Saya merasa begitu cuma 12 tahun pertama aja. Setelah masuk tahun 13, anak saya sudah masuk dokter. Ada yang ke Mesir, SMA-nya di Mesir, dia hilang. SMP saya masuk dokter, hilang juga. Cuma bisa dilihat 6 kali sekali, kan gitu. Maka pos-posnya kita di 12 bulan pertama, 12 tahun pertama. Pos-pos di sini masih ada juga kok. Saya pos-pos untuk anak saya, bukan dari itu aja. Pos-pos ini menambahkan nilai kebaikan kepada anak kita. Memang kita sedih, kita pengen membanggakan anak kita, tapi itu bertentangan dengan pendidikan. Karena anak kita harus dari mandiri, dia akan menikahi orang, dia akan menjadi istri orang. Baru saja saya ketemu dengan seorang teman yang sedih karena punya istri, masak nggak bisa, ngerawat anak nggak bisa, takut salah, jadi takut salah, takut salah itu kan belajar. Soalnya anak yang besar nggak pernah mengerjakan tugas-tugas istri yang kali. Kenapa? Dia dididik dengan mudah. Anak-anak kita masuk pondok pesantren pun, kalau makanannya pakai catering, tidak ada laundry, lulus dari rumah bisa dicicil, bisa masak nggak? Terus di mana pelajaran pondok pesantren? Pondok pesantren itu mengajarkan kemandirian, bukan mengajarkan untuk dilayani. Ini bagaimana seperti itu? Jangan ada kawan-kawan udah di luar biasa, makanya bukan itu. Saya tahu itu kenapa. Tapi gunakan waktu itu untuk mendidik dengan Tuhan, bukan dengan pasangan kita. Ini kalau dia dosa cukup saya layak, maka berpunya kehidupan. Biar anak saya melihat, bukan dia dari Anda. Dia hanya berdua kepada Anda. Mereka dari warisan Anda. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Makanya ilmu yang pertama saya dari apa tadi? Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu waris. Kita berbeda dari kali. Hadis yang dari waris sama lagi. Akhirnya karena kita baru waris sama apa? Gara-gara warisan ibu ini dilaporkan ke polisi, betul kan? Tapi polisi yang ini ibu yang dilaporkan. Nah, saya dikuasai, saya tidak mau proses. Yang saya dipakai atasan, saya tidak mau proses. Karena itu terjadi. Bagaimana mungkin orang laporin ibu itu sendiri? Gara-gara harta. Oke. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, perhatikan kita itu, anak kita itu sama seperti kita. Kemudian, kalau panjang sekitar 60 tahun, akal tadi dari sini masuk ingatkan. Dia akan melalui masa 40 tahun. Kata bahwa sudah mengatakan kesana. Quran Al-Aqaf, Al-Quran yang 15. Nah, tugas kita mendidik itu ada di 20 tahun pertama. Itulah cara mendidik. Bagaimana nanti umur 20 tahun, anak-anak kita itu sudah mandiri, sudah bisa jadi suami, sudah bisa jadi ayah. Jadi Bapak Ibu mohon, Bapak Ibu tidak wajib menyekolahkan anak Bapak Ibu. Tidak wajib memuliakan anak Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sudah sampai 20 tahun. Kalau Bapak Ibu ingin memuliakan dia, bagi saya itu memberikan beasiswa. Coba lihat aku yang memberikan beasiswa sama putra kita. Ada siapa? Ada. Setelah masuk ada siapa? Dia harus pusat 9 kali, dia harus bangun pagi, dia harus belajar. Tapi banyak orang tua punya orang memiliki anaknya, tidak ada anak yang ngopi-ngopi malam, beberapa kebutuhan yang tidak mulia. Anda bukan perlu beasiswa seperti aku. Wajar karena ada tidak seperti Amil, ya, sampai presiden pun harus membawa menteri ke Amil, gitu ya. Itu yang berarti itu semacam ruh kedisiplinan. Dan kalau itu tahu ada itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia kedisiplinan. Tapi orang hari ini
disiplin, nggak mau. Saya punya mahasiswa S2, 12 tahun di sekolah Katolik itu, SD, SMP, SMA. Saya tanya dia, kamu 12 tahun di sekolah Katolik, sebutin kepada saya dengan satu kata, apa yang kau dapat dari 12 tahun di sana? Apa jawabannya? Disiplin. Dan kalau bicara disiplin, bukan disiplin waktu, bukan. Kalau disiplin waktu sudah jelas, sekitar 11 menit lagi. Tapi apa? Saya harus bicara waktu, karena saya punya akal, jiwa yang biasa. Akal saya disiplin, saya harus 10:30 akal. Jiwa saya bersih dan terima, memang saya harus waktu. Jasa saya akhirnya berjasa kendaraan jiwa, dia menyangani, tidak berbahaya, kami berhenti. Tapi jasa saya dorong untuk tetap sehat, segar. Itulah namanya disiplin. Akal cerdas, jiwanya bersih, jasanya kuat. Udah tak kulit itu tidak keluar sebenarnya. Gimana kita membuat murid-murid kita, murid biologis kita, murid ideologis kita, akal cerdas malas. Jiwanya bersih, jasanya kuat. Bukan punya anak cerdas, tapi berbeda. Sebaliknya, bukan punya anak bersih jiwanya, soleh, tapi tidak punya ilmu. Sebaliknya, akalnya cerdas, jiwanya bersih, tapi sakit-sakitan. Kenapa disakitkan? Makanya ciki diarahkan, minumnya teh kusut diarahkan. Mana ya kusut? Ya, silakan diteliti. Bagus saat minum teh kusut 1 liter siang. Berpotensi Pak, saya punya anak dari guru saya, usianya 30 tahun, keturunan baru saja wafat dengan diabetes. Dengan hati-hati saya bertanya, bagaimana kebiasaan anak Ustaz? Dia jarang apa ya? Tiap hari minumnya teh, merek tertentu, teh 1 liter setiap hari. Bukan yang dia sendiri, itu siapa? Saya tidak mengatakan itu penyebabnya, tapi saya cuma menceritakan beliau sudah wafat. Dan saya bertanya apa tujuan saya? Jika juga saya tidak punya teman-teman yang sudah jadi dokter, tidak pernah jadi dokter, dia minta secara sakit khusus. Kenapa sakit khusus? Ternyata ketika sedikit mulia di dokter, maka dia hari Indomie. Merek tertentu. Ini yang tertentu. Ini kristal tertentu. Jadi itu namanya disiplin, itu dimulai dari rumah. Saya di rumah kita, mie itu tidak harus, karena sedang kita sudah sepakat. Kita makan Indomie sepakat dia sebulan sekali. Kenapa sebulan sekali kita ajar ke pasiennya? Begitu anak saya dulu, ya kalau udah sebulan dia kembalinya. Udah sebulan kita bukan puasa, siap. Saya juga akan senang nih. Gara-gara punya anak ini kita lain pun ya. Akhirnya dia suka berani. Lama-lama sih tak punya suka berani tuh, ya. Lama-lama ini benar kita aku itu bersih. Jadi kalau kita makan sesuatu yang kayak itu namanya disiplin. Disiplin itu namanya ada itu Quran itu Islam. Makanya kalau itu seperti makanan siang gimana? Enggak jadi pinggir jalan. Hati-hati dia itu makanan siang juga. Jangan-jangan membuat anak kita keras jiwanya karena dia makan makanan yang tidak halal. Di pondok pesantren sampai se-ekstrim dalam masalah itu adalah kita hanya makan dari kita seperti itu. Karena itu beberapa besar. Dan dagingnya sampai itu makan dari dagingnya semua. Iya kan? Oke. Maka kalau itu ketika kita bicara adat, ini menjadi maksud, ini kecerdasan ulama melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini politiknya diganti, jadi berkarakter, bermoral, beretika, berhati. Beda. Ada yang Ustaz, bukan kemanusiaan yang beradab, kemanusiaan yang humanis. Bapak Ibu, buka kamus Oxford bisa dikasih sendiri. Humanis bukan memanusiakan manusia,
Humanis artinya menyelesaikan masalah manusia dengan tidak bawa-bawa agama. Humanis tidak beragama, karena agamanya adalah humanisme. Itu kata orang berani, kata orang, kata orang. Antum belajar sama Al-Quran, bukan Al-Quran. Kalau antum belajar sama Al-Quran, nanti antum nggak berani bilang radikal, feminis, radikal, militan, fanatik. Pada waktu lain, karena tidak apa yang memberikan di Al-Quran. Tapi kalau akan susah berindonesia, ini balik semua. Ya, kami juga Polri, ketika kita ini, Bapak-bapak dalam menangani masalah Indonesia, kita harus berpikir secara radikal. Kita boleh. Tapi ini tidak datang dari Al-Quran. Kita bukan baca Al-Quran, tapi yang masuk baca Al-Quran. Kalian yang baca Al-Quran, mereka aman. Tidak kita dahului, maka kita berdahulu tidak bisa. Nah, generasi yang anti mainstream itu yang sebenarnya kita didik supaya dia bisa dididik. Karena apa itu politik kita akan mengalami the loss of adat. Hilang. Kalau adatnya sudah hilang, dia akan tercium. Dia tahu itu salah, tapi dia lakukan kesalahan. Agamanya Islam, tapi dia benci sama Islam. Dia kemudian sering ragu akan melakukan kebenaran dan melakukan dan membenarkan keraguan. Itu ragu, gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, ini satu konsep besar bagaimana seorang yang mendidik. Iman sebelum adat sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Itu flow. Diawali dari iman, berujung beramal. Ciri sukses anak kita itu beriman adalah dia beramal. Kalau anak kita belum beramal, dia belum beriman. Kami di sekolah ada tiap sholat misalnya, kita ada sholat itu zikir, sambil bareng-bareng doa, ya, dan seterusnya. Terus kita kuatin kemudian Bismillah. Kemudian secara berkala kita tanya survei kepada orang tua. Bapak Ibu, tolong kasih respon. Anaknya tolong diintip. Kalau di rumah, wudhunya benar enggak? Kalau di masjid, di rumahnya benar apa enggak? Saya pun dapat respon itu. Ada yang bilang, ya, ada juga yang bilang, belum, dia belum bagus, dia belum sempurna. Ini apa? Itu fakta, ya. Tidak siapa namanya di kelas berapa, dia kita bareng-bareng kasih nutrisi dari orang lain. Begitu kan dengan pendidikan. Tidak saling menyadari, tapi saling bekerja sama. Tidak saling menutupi juga. Jadi ibu-ibu yang anaknya sekolahnya bagus, nggak usah tutupi. Memang ini masalah kita bersama. Sampai kalau saudara, anak saya sekolahnya belum baik, belum kusuk, wudhunya belum kena. Kayak itu sifat-sifat sekolah dasar di sana. Ya, wudhunya hemat, benar, sholatnya khusyuk, zikirnya tenang, doanya serius. Maka doa itu semua anak sekolah itu kita biasakan nggak boleh dia begini doa. Ya, dia harus mengangkat doa. Berusaha bikin kenapa? Kita minta gratis sama Allah. Masa kita minta pun dia mau berdoa lagi? Masa sih doa kepada Allah? Doa yang serius itu ada pada Allah begitu. Kita berbicara lagi ya, bernanti ya, belum masih mau. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, kami di sekolah itu menyelenggarakan kelas parenting itu bukan setahun sekali, tapi setiap bulan. Jadi kalau Bapak Ibu kadang-kadang ambil demo, silakan. Pekan kedua jam 6.45 sampai jam 9. Tapi harus pakai peci. Tapi bagi pokok mencatat nanti ada quiz di awal 15 menit. Kemudian catatnya diupload di Google Form. Nanti akhir semester ada ujian akhir semester. Kurang kerjaan apa? Tapi saya
butuh. Makanya nanti tahun ini saya akan wisuda murid dengan tarif yang sudah saya capai. Orang tuanya juga saya wadai ke depan. Karena ayah bunda telah hadir 72 sesi parenting dan berarti sekualitas profesor parenting. Dia boleh sih, makanya bertindak sampai gitu. Oke, saya lalu memulai pengantar tadi. Saya nanti mungkin akan terbuka ketika ada pertanyaan dari semua. Demikian, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Takbir, Allah, takbir, Allah. takbir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk baik Bapak Ibu, saya tak berdiri lagi. Demikian tadi materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Ya, saya jadi selama ini merasa mendidik anaknya ini salah kabeh begitu ya, terlalu memanjakan. Jadi generasi, berarti anak-anak saya itu sekarang jadi generasi yang lembek begitu ya. Ya, introspeksi lah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk melengkapi pemahaman kita, ibu kita pada hari ini, mungkin kita akan buka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab ini kita bagi menjadi 2 termin. Termin pertama 3 pertanyaan dan termin kedua 3 pertanyaan. Oh, ada door prize-nya, tapi cuma 4, berarti 2 nih. Oke, viralah ternyata door prize-nya cuma 4. Berarti termin pertama 2 pertanyaan, termin kedua 2 pertanyaan. Monggo silakan kita buka termin pertama. Bapak di depan dulu ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami berikan saya. Sebelumnya kami berikan dulu. Nama saya Bapak Prasno Mahali atau ayahnya dari Pak Arab Prasno C. Materi dari tadi kurang lebih jam 9 sampai setengah 11 ini sangat menarik sekali. Saya juga pernah ikut pakai semangat ini. Beliau sangat kompeten menguasai semuanya dari baik materi Al-Quran, terus kemudian secara aplikasi lapangan dalam kayak orang tua itu sangat. Dan alhamdulillah saya dari yang untuk di sini semuanya. Yang saya tanyakan mungkin agak banyak pengalaman saya juga di lapangan ini Bapak. Yang pertama tadi disampaikan ada teori trilogi pendidikan yang dikenakan bahwa tadi pendidikan dimulai dari rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan. Nah, ini yang saya tanyakan bagaimana menginterpretasikannya biar di 3 itu terintegrasi dan seimbang. Mohon maaf ini, kami ada beberapa kali menemukan di lapangan bahwa anak-anak itu sangat terpengaruh dengan lingkungan dan di rumah. Karena disampaikan bahwa 60% itu pendidikan di rumah dan ada di lingkungan dan selebihnya itu di sekolah. Tapi kenyataan sekarang banyak anak yang terpengaruh dengan lingkungan dan keluarga. Contoh aja, saya kemarin menemukan masalah anak usia sekolah SD kelas 5 dan kelas 6 dan mayoritas laki-laki sudah merokok. Saya tanya, kenapa dia sudah merokok? Karena ayah saya adalah seorang perokok dan saya diizinkan merokok setelah saya sunat. Itu. Kemudian saya ditawari merokok sama temannya pada saat bermain sama teman. Itu. Dan yang kedua, anak sering membuli. Ternyata karena di rumah itu sering dibentak sama orang tuanya, pada saat
sekolah dan kemudian memanggil temannya, membawa nama orang tuanya di sekolah dan sebagainya. Itulah salah satu yang mungkin dilakukan anak-anak khususnya adalah di lingkungan bagaimana menyeimbangkan dari periode pendidikan itu tadi, biar kita seimbang antara rumah, sekolah dan lingkungan. Karena sekarang lingkungan sangat berpengaruh sekali. Mungkin 50% yang sangat mempengaruhi adalah di lingkungan, yang selebihnya adalah di rumah ataupun teman bermain. Itu. Yang selanjutnya adalah tadi smartphone. Siapa sih yang anak sekarang tidak kenal dengan namanya HP dan gadget dan game online ataupun TikTok? Saya kemarin survei ke teman-teman anak SD, semuanya hampir kenal dengan namanya game online. Dan itu bermain tidak hanya setengah jam, bahkan lebih dari 2 jam. Secara kesehatan juga materi tidak akan sehat, tetapi secara mental juga akan terpengaruh dengan namanya game online. Nah, bagaimana mengantisipasi itu biar anak itu cenderung yang tadi itu generasi Quran ini, biar suka mengaji, membaca Al-Quran gitu. Nah, tadi sangat meneliti dan sangat menarik. Tadi Bapak Windows Subrahma menjelaskan bahwa saya dulu dicubit sampai kemudian menghitam membiru, tapi tidak ada yang namanya orang tua menuntut ke sekolah. Nah, setelah bukti dengan adanya pendidikan seperti itu, Pak Supardi sekarang S3, kalau dalam doktor dan bisa menguasai ilmu Quran. Tetapi generasi sekarang yang dinamakan generasi Gen Z ini menurut penelitian, pertama mudah bosan dan ini prosesnya instan, tetapi dengan hasil yang maksimal. Kemudian gampang menyerah. Dan kenapa orang-orang yang sekarang pertama Gen Z itu banyak yang pengen jadi apa? Orientasinya kita hasilnya banyak, jadi digital, kemudian dari kreator digital, tetapi konten dari kreator digital itu tidak mendidik untuk masyarakat. Yang penting saya dapat uang atau money oriented. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tunas. Untuk pertanyaan kedua, sekalian dari dijawab sekalian. Pertanyaan kedua dari Pak Tuh, silakan Pak Didi. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, ini pertanyaan pribadi ya, Ustaz. Jadi saya punya anak yang unik. Jadi dia lembut sekali. Sejak kecil itu kalau saya atau istri saya manggil anak saya akan naik begitu nadanya dia nangis. Itu kami sampai sekarang kebingungan karena kalau saya negur dia otomatis nangis. Tapi kalau dia bikin kesalahan, misalnya saya menunggu Pak sama dia baca Quran misalkan ya, saya tegur salah itu langsung dia berhenti. Kedua yang ketiga dia langsung nangis, diem lama. Jadi saya bingung. Mungkin Ustaz punya pengalaman, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Karena kadang-kadang dia selain nada kami naik itu dia nangis, dia juga diem, tapi menurut saya itu ngeyel gitu. Jadi saya masih bingung itu. Kira-kira gimana penanganan yang baik untuk anak saya? Karena kalau anak saya yang pertama kedua bahkan ada saya tinggi pun enak menerima, tapi yang ini unik. Jadi kalau saya mau membetulkan atau istri saya kerjanya tinggi itu kami juga mikir-mikir, tapi kalau nggak ditegur juga ada salah, dan sekarang cenderung ngeyel gitu. Kira-kira gimana yang terbaik untuk kami Ustaz? Itu aja kurang lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi Pramono. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama dari Pak Tasno. Yang pertama adalah bagaimana menyeimbangkan antara komponen sekolah, orang tua dan lingkungan untuk membentuk karakter atau akhlak tadi. Yang kedua, bagaimana mengurangi efek penggunaan gadget supaya bisa balik dari kebiasaan gadget menjadi kebiasaan Qurani. Dan yang ketiga,
bagaimana menguatkan mental dari anak kita yang di generasi Gen Z itu lemah, suka menyerah, instan, itu menjadi generasi yang lebih baik. Prosesnya mungkin bagaimana begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Iji, penanganan untuk anak yang ada sedikit sensitif dan introvert. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya melakukan planningnya sejak bulan? Karena memang memandang kita itu termasuk saya pribadi, sebenarnya kita ini tidak dididik jadi orang tua yang baik. Maka parenting setahun sekali pasti nggak cukup dan lupa lagi. Maka parenting 2 pekan sekali kecepatan. Maka 2 pekan sebulan sekali dipandang cukup. Jadi ketika kita sadar bahwa ilmu kita lemah, maka kita harus saling menguatkan. Jadi sekolah itu kan partnernya orang tua yang sebenarnya sebagian besar nggak paham ilmu pendidikan. Jujurnya gitu. Mungkin ada yang paham, dokter-dokter pendidikan kita, tapi sebagian besar nggak paham. Karena itu sekolah harus membantu kepahaman itu supaya dia punya sparring partner yang sama. Kalau ngomong tuh nyambung, langsung efektif, langsung bisa bergerak cepat. Itulah pemikiran saya yang paling baik. Makanya orang tua akhirnya kita kondisikan untuk 100% dia bersepakat untuk ikut parenting. Jadi itu jawaban pertama. Nggak mungkin kalau orang tuanya nggak punya ilmu, dia merasa penting. Nah, saya menemukan setelah orang tua itu mengikut parenting berbulan-bulan, akhirnya untuk pertama kalinya ada seorang ayah bilang kepada saya, bilang di pertanyaan ini, Ustaz, kami ini udah semangat pengen ngajarin anak, bapak-bapak udah semangat, tapi kami kalau di rumah ngapain? Kami harus ngapain? Sekolah wakil dong buat kami lembarnya. Itu pertama kali Pak. Namanya Pak Huzaifah. Sekarang dia sekretaris komite. Langsung dari permintaan dia bilang, siapa kita buatkan namanya lembar takbir di rumah. Nah, Bapak Ibu, dengan lembar takbir di rumah itu, jadi orang tua punya guidance. Aku mau ngapain ya, ngomong apa ya, yang itu disesuaikan dengan tema selama 2 pekan di sekolah. Dan itu diisi bersama suami sama istri itu. Bapak Ibu tahu, kemarin baru hari Ahad kemarin kita memberikan hadiah kepada peringkat-peringkat yang lembar takbirnya bagus. Misalkan ada lembar takbir yang kita kasih hadiah keluarga paling kompak. Maksudnya apa? Jadi di setiap kolom itu bapaknya nulis pakai pulpen hijau, ibunya nulis pakai pulpen biru, gitu kan? Setiap kolom, berarti kan sama-sama nih, gitu kan? Nah, itu berarti paling kompak. Ada lagi kita kasih dia ayah yang paling semangat. Kenapa? Kolom yang diisi itu benar-benar diisi penuh sama tulisan bapaknya, gitu kan? Nah, itu yang sekarang kita bangun. Nah, jadi supaya membuat simpulan itu dengan lembar takbir di rumah. Dan bapak-bapak pada saat ini juga nanti saya akan upload salah satu video mereka kenapa dia bisa jadi ayah yang terbaik. Nanti saya upload di Instagram di sekolah kita kumpulkan nama ini dan kembali lagi. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat share apa kenapa sih dia enjoy itu. Awalnya ayahnya itu merasa terganggu loh dengan parenting tiap bulan, gitu kan? Tapi lama-lama dia sadar, memang ternyata tujuan sekolah itu menyadarkan aku ini tugas aku sebenarnya dengan tugas sekolah, gitu. Dan kami parentingnya bukan jam 9 Pak, jam 6.45 supaya jam 9 selesai bisa datang ke undangan, gitu kan? Kalau mau undangan udah bisa, gitu kan? Dengan bagi, gitu kan? Nah, yang kedua yang saya lakukan adalah saya setiap tahun mewajibkan semuanya ikut jambore keluarga Quran. Dan kita udah jambore keluarga Quran 7, ini tentu buat rumah, bapak-bapak itu juga bisa karena dari Malaysia juga pada ikut, Korea pada ikut. Kita camping baru Pak. Nah, ini saya mau cerita jambore keluarga Quran ke-6. Kurikulumnya adalah suami istri saling ngobrol, merencanakan visi, maaf-maafan, anak-anaknya kita selamatin kemana, gitu kan? Pokoknya bapaknya ngobrol dan saya kumpulkan mereka di barisan. Saya setelah saya ajak sholat bersama, kita ajak ayah bundanya datang seperti pengantin baru, berpegangan tangan, romantic dinner gitu.
Saya paling depan ngasih contoh, kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga yang lain, pegangan tangan, kemudian di antara mereka saling curhat, saling minta maaf, saling menceritakan maunya suami apa, maunya istri, saling suap-suapan. Ini Masya Allah Pak, keluarga-keluarga yang secara zahir kelihatan baik-baik saja, ternyata saya simpulkan 50% komunikasinya tidak baik-baik saja. Nah itu baru saya ketahui setelah melaksanakan itu. Nah di Jamboree Keluarga Quran 7, kurikulumnya saya pertamina di Bapak Ibu udah oke nih. Nah ternyata Bapak sama anak belum oke. Caranya gimana? Saya minta Bapak nulis surat cinta buat anaknya. Anak menulis surat cinta buat bapaknya. Kemudian ada momentum saling membacakan surat antara mereka. Itu saya kira sekitar, ya kalau nanti akan lihat di Jamboree Keluarga Quran 7, itu sekitar 70%, ya itu manis, 70% manis. Ya, ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang problem di antara mereka nih. Ya, ada komunikasi yang persoalan di kalangan mereka. Ya, nah, nih, jadi mereka saling cerita di antara mereka. Nah, maksudnya, memang bapak-bapak bukan banyak lagi semuanya. Bapak-bapak itu butuh momentum bersama-sama, suasana juga terbangun karena bareng-bareng dipimpin oleh sekolah ulul albab. Ya, jadi buat momentum bersama supaya menguatkan kerjasama antara homeschooling dan schooling. Nah, tapi kan selama ini saya sudah berhasil menguatkan ilmu parentingnya. Sebenarnya ada ilmu yang sementara masih lemah di kalangan para ayah. Apa itu? Ilmu agama itu sendiri, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, berpikirnya, tasawufnya, ilmu warisnya. Itu 6 materi yang kemudian saya selenggarakan program baru namanya Daurah Adab untuk Ayah. Nah, Daurah Adab untuk Ayah itu kita lakukan juga terbuka buat umum dan kita mau mengkaji, ya, mengkaji apa yang tadi saya sebutkan sebagai Daurah Adab untuk Ayah. Maksud saya, sampai seperti itulah kebersamaan kita itu harus kita hadirkan, di mana segala lini kelemahan dari ayah itu kita bantu untuk kuatkan. Jadi pada kegiatan ini, ya, kita lakukan, ya. Nah, ini contoh. Ayahnya kita ajarin renang, tuh. Bapaknya kita ajarin renang, saya renang, tuh. Kalau bapak sudah kadang-kadang ini namanya sekolah bapak-bapak. Bapak-bapak itu berenang begitu ya caranya. Sudah belum semua. Terus belajar waris tuh. Kalau bapaknya pada belajar waris, ini camping kan kita, camping di sebuah tempat, belajar waris, belajar tadabbur, ya. Nah ini bukan ilmu parenting lagi, ya. Belajar pencaksilat, mohon maaf nih, ya. Belajar karate, kita ajarin sama bapaknya, ya. Belajar memanah. Nah, seserius itulah kita supaya apa? Supaya saya punya partner mendidik ini murid yang dititipkan itu efektif pendidikan. Kalau saya lakukan itu, kadang-kadang orang tua berpikir dengan perasaannya, bukan dengan ilmu, gitu kan? Nah, itu saya kira jawaban pertama. Nah, jawaban yang kedua, bagaimana dengan masalah gadget itu ya? Jadi Bapak Ibu, ilmunya mengatakan bahwa gadget itu tidak boleh diberikan kepada anak usia 12 tahun pertama. Semua pakar pendidikan sudah mengatakan tidak boleh. Ya, jadi semua pakar pendidikan sudah mengatakan tidak boleh. Dan ini saya sampai masuk ke setiap kelas menyadarkan orang tua, sabar, membuat anak pinter coding, programming gampang, insyaallah. Tapi membuat anak beradab yang matanya sehat, jiwanya sehat, itu tidak mudah. Nah, maka kita perlu ekosistem sekolah, di mana di sekolah itu benar-benar nggak ada gadget dan memang memproduksikan tidak ada gadget. Kalau cuma 1-2 aja nggak boleh gadget kan terwarnai sama yang lain. Maka kami di sekolah adab sudah menerapkan teori ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa ya anak usia 6-12 tahun tidak boleh, never tidak boleh terpapar gadget sama sekali. Usia 13-18 tahun boleh games limit to 30 menit seperti ini, 30 menit per hari. Jadi bukan ibu bapak, ibu kan, memang ilmu yang penting. Kita ngobrol sama anak-anak
MQ zone, tinggal di cash, mereka itu peneliti. Ya, Bapak Ibu, kita punya gerakan bareng juga sama Kaksino, ya, Bapak Ibu nanti cari bukunya Kaksino, judulnya Jangan Jadikan Anakku LGBT, ya. Jadi Kaksino ini diberikan tempat di Sentul Bogor, ruko 2-3 lantai oleh Dr. Ino, khusus untuk mengobati anak-anak yang sudah kecanduan gadget, ya. Dan saya ngobrol dengan Kasino, ya, saya bilang gini, Kasino, coba antum simpulkan deh selama belasan tahun antum ngurusin anak-anak yang kecanduan gadget, khususnya laki-laki yang suka main games, kesimpulanmu apa? Kata Kasino sebagai praktisi, ya, bukan teoretikus, praktisi, dia bilang begini, kesimpulannya cuma satu, anak laki-laki kalau dikasih gadget dia akan main games. Kalau main games akan terbuka pintu pornografi. Kalau sudah pornografi akan terbuka pintu LGBT. Akhirnya dia masuk kepada komunitas-komunitas WhatsApp LGBT atau komunitas-komunitas Twitter LGBT. Nah, pada saat itu dia sudah punya lingkungan yang menguatkan dia untuk jadi LGBT. Serem. Karena anak kita itu memang belum berakal. Makanya Allah SWT berikan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya, walatu tusunaha, jangan memberikan kepada orang yang masih bodoh, akan menghidup amwalakum, harta kalian, termasuk handphone itu. Tapi Ustaz, saya kan pengen bisa nelfon anak saya. Nah, oke, kalau bisa nelfon anak saya, ada handphone yang bagus nih, HP Nokia 105 harga itu 105. Insya Allah bisa berlaku, ya. Kalau memang benar loh yang punya itu, ya. Nih, mau yang 2 SIM ada 2 SIM. Nih, 189.000 2 SIM. Tapi serius buat telepon. Ini jangan-jangan tujuannya buat telepon yang dikasih fiturnya segudang. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ketemu anak-anak yang dia tak ngerti salah atau tidak, tapi dia menginstal aplikasi Discord warna kuning, dilihat ke bapaknya, perempuannya, laki-lakinya di handphone, dan ini masih kelas 5, ya. Kemudian laki-lakinya nanya, kamu ukurannya berapa kepada perempuan? Perempuan dijawab, mereka polos Pak, nggak tahu apakah nilai itu. Ada lagi ibu bilang, Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, saya mengawasi anak saya kok. Saya mah nggak pernah percaya sama orang tua yang mengawasi itu, nggak pernah. Paling juga dia ketiduran, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, ada seorang anak yang ketika ditanya, kamu cita-citanya apa? Cita-citaku pengen jadi pemain bokep. Kosakata ini muncul dari mana? Kita diajak ngobrol diskusi. Kamu dari mana ada kosakata itu? Kemarin Pak, saya nonton sama ibu saya nonton podcast di handphone. Baru ibu saya, maksudnya ibu saya itu juga dia punya handphone. Jadi dia awasi dong sama ibunya. Tapi podcast zaman sekarang ngomongnya nyablak Pak. Ngomongnya apa adanya sekarang, anjing, bokep semuanya. Jadi saya jadi keindahan tuh. Wah, saya jadi pemain bokep aja kayak dia. Anaknya nggak salah, diawasin juga. Tapi kalau udah masuk kan udah jadi kosakata, perbendaharaan. Dan itu akan mengganggu tujuan saya. Saya kalau ketika bersekolah, saya tujuannya kan ini tujuannya. Hafal Quran 30 juz dengan tadabbur. Terganggu nggak? Terganggu. Saya butuh anak yang fokus baik, mudah konsentrasi, dan emosi yang terkontrol baik. Terganggu nggak? Saya tahu Pak, mana anak yang diberikan gadget. Gampang. Emosinya nggak stabil, diajak ngomong kurang fokus, males. Udah, langsung ada dugaan. Memang belum tentu. Ada dugaan. Setelah kita cek, mayoritas ada gadget Pak. Kesehatan dan kekuatan fisiknya, area mata. Dia di Majalengka ada yang matanya gini. Kedip. Gini. Nah, waktu itu saya rapat di Majalengka, dia terlambat datang. Saya tungguin jamnya, dia datang jam 6.30 habis maghrib lewat. Ini kan? Kamu kenapa terlambat? Ya Ustaz, saya nganterin anak saya dulu ke dokter saraf mata. Kenapa matanya? Iya, ini masalah SMP matanya gini dulu Ustaz. Udah 6 bulan ke dokter saraf masih sembuh. Kenapa dia? Dia main game Ustaz di tempat jual matanya soal itu gini. Dosa siapa? Dosa siapa? Jadi anak itu mempunyai akal. Makanya saya ketika menuliskan anak saya yang
Nomor 3, saya bilang saya ngobrol sama dia. Kita harus sering ngobrol sama dia. Nah, mata kamu sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Kenapa mata kamu sehat? Dia yang jawab. Kenapa mata kamu sehat? Ya alhamdulillah karena kita pakai gadget. Kalau teman mungkin tak sempat, bapak ibunya nggak pakai kacamata, tapi anaknya udah tidak sempat. Kira-kira kenapa? Dia main dulu, gitu kan? Itu satu, biar saya ikut contoh ya sama anak dia. Nah kemudian dia masuk Gontor. Waktu masuk Gontor itu di Gontor ada terjadi pembunuhan, ya kan? Berapa ini ya? Nah saya ketika ada pembunuhan di Gontor, saya makin semangat untuk masuk Gontor. Kenapa? Karena pasti Gontor mengalami perbaikan yang lebih baik lagi, gitu kan? Nah tapi tetap namanya saya sebelum saya masuk anak saya Gontor, anak saya laki-laki saya didik ilmu Muay Thai sama atlet Suwardi di Depok, pemegang emas. Latihan dulu, latihan, berani kuat ya kan? Baru masuk Gontor, begitu. Kita didik anak laki-laki Pak, ya. Nah suatu ketika dia pulang kemarin dari Gontor, libur 2 pekan, 10 hari. Bi, aku nggak dibeli handphone sekarang jadi, ya kan? Nggak dibeli handphone sekarang, gimana cara kita jawab, ya kan? Melihat handphone saya sekarang, ya kan nggak bisa saya jawab, nggak boleh, kan nanti mata kamu rusak, udah ngertinya dia, ya kan? Dan ngerti. Nah saya pakai jawaban lain, gini ya, sambil mikir ya, gini ya, kamu tahu handphone itu per 6 bulan perubahannya sangat cepat. Teknologinya maju sekali per 6 bulan. Sementara kamu baru lulus masih 4 tahun lagi. Dan pulangnya juga cuma 10 hari setiap 6 bulan. Nah, sobat kamu mikir. Dan kami bikin handphone cuma sekali di sekolah. Nah, bayangin kalau kamu ada beli handphone sekarang, kebayang 4 tahun lagi kata teman-teman handphonemu cita rasanya apa itu? Jadul kan? Gimana? Kita beli aja sekarang yuk, kita beli aja. Gak usah nih, tunggu aja. Nah gak usah nih, nanti aja ya. Biar ini ya. Biar ini jangan kita beli. Ya, jadi buat apa kita kasih info cuma 2 pekan sekali kan gitu. Anak kita saat saya kita masuk Gontor cerita benar-benar. Masuk Gontor, biar aku jangan sampai 6 tahun jadi Gontor 3 tahun aja. Ya jalanin dulu aja, kan? Ya kan? Anak itu kalau dari Gontor semester ke semester itu nggak betah Pak. Ya anak itu sih kayak gitu. Semester pertama nggak betah di Gontor. Begitu masuk semester 2, masya Allah ini rezeki dari Allah kayak ini. Dia bilang, Bi, makasih ya kita masukkan aku ke Gontor. Aku baru tahu ada produk yang bagus kayak gini. Coba setelah 6 bulan, ya 6 bulan pertama masih nangis tuh. Ya, aku mau itu produk yang sama aja, ada teman yang sana. Sekarang dia cerita beda dalam hati saya, alhamdulillah. Tapi saya kurang-kurang ini ya. Nah, dia udah jadi pimpinan keamanan gitu. Nah, yang kedua, maksud saya kita harus mengelola cara bicara juga sama anak gitu. Saya juga sedang belajar kan, bagaimana mengelola anak supaya dia menerima. Ya, anak saya Pak di rumah yang nomor 3. Ya, kenapa saya bicara 3? Karena yang nomor 1 udah di Mesir ya. Nomor 3 itu saya didik itu dengan push up setiap hari. Sampai badannya kuat, latihannya Muay Thai, gitu kan? Jadi kalau dia terlambat 1 menit sesuai kesepakatan, kita harus sepakati ini biar rumus ya. Kalau bapak itu pengen ngasih hukuman itu bagus dalam Islam. Karena dalilnya mengatakan wa bi sayyi'ah al-hasanah tatammu. Kalau anakmu melakukan kesalahan, ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Pertanyaan saya, push-up itu baik nggak? Baik. Tiap hari bagus nggak? Bagus. Udah, sederhana. Kita berikan hukuman yang sangat baik. Nah kalau dia terlambat 1 menit dari yang kita sepakati, saya suruh dia ini. Misalkan saya mau dia push-up 5 kali. Saya tanya dia, nah kalau kamu terlambat 1 menit, kamu push-upnya 5 kali atau 10 kali? Dia jawabnya 5 kali. Tapi yang ini siapa? Dia, bukan aku. Tapi aku maunya 5 menit. Aku maunya 5 kali kan? Tapi bukan aku yang ini. Itulah cara kita ngomong sama anak-anak ini sekali dengan jawaban yang kedua, gitu ya. Jadi selalu memberikan ruang bagi dia. Yang kedua, kalau misalkan ini ada sampah, gini kan? Sampah yang begini. Ya kan? Kita jangan gini. Nah itu sampah, ambil. Ya ambil sama dia. Tapi anak nanti jadi karyawan
ya, supaya dia mikir gitu. Makanya kan pelajaran hal-hal yang kecil seperti itu, ya, pelajaran yang kecil seperti itu, ya, ini contoh. Ya, jadi Bapak Ibu, saya kira di sekolah ulul albab sudah diterapkan 2 pekan setiap tahun, baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, setiap angkatan sebelum masuk 2 pekan sebelum masuk itu jangan belajar dulu, tapi belajar cara belajar. Ya, dan itu bahasa orang Finlandia, belajar cara belajar, termasuk misalnya masalah zero waste school, ya, bagaimana kemudian sekolah itu tanpa tempat sampah, mereka kelola sendiri, mereka ini sendiri, itu kan sejak kecil. Bagaimana ruangan kelas dibersihkan oleh sendiri sehingga office boy tidak membersihkan ruangan kelas, office boy membersihkan ruangan publik umum, gitu kan, dan seterusnya. Jadi disiplin seperti itu yang kita harus bangun sejak awal. Nah, mungkin nggak tanpa gadget? Mungkin Pak, ya, ini bapak-bapak ini di sini setelah saya didik mereka setiap kelas, ya. Nih, coba Bu. Ini silakan nanti tolong sendiri ya, apa bunyi kalimatnya, karena di sini nggak ada suaranya. Ini bapak-bapak setiap kelas sedang berbagi up untuk tidak masih handphone sama anak-anaknya. Dan Allah menjadi saksi atas baikat kami. Begitu. Ini baikat Allah yang ada di pondok pesantren kita terapkan setiap kelas. Kenapa? Karena saya butuh komitmen mereka supaya kita sukses bareng-bareng. Alhamdulillah saya sukses untuk kelas angkatan pertama selesai 30 juz bareng-bareng. Karena ngafalnya juga bareng-bareng. Kita semua bareng-bareng nggak pakai handphone. Nah, apakah anak-anaknya bahagia ketika nggak pakai handphone? Nggak usah dilarang. Bapak buka YouTube, cari sekolah adat, cari video namanya Adidah. Adidah, saya suruh bicara Adidah, kamu paling senior. Ustaz pengen di public speaking. Kamu mau ngomong apa? Dia yang milih. Aku pengen ngomong no gadget at all. Oke? Kita nggak konsepsi, orang belajar konsepsi, dia masuk sendiri, dengerin itu kata beliau. Apa enaknya nggak pakai gadget? Berikutnya, apa yang aku lakukan di keluarga ketika tidak ada gadget? Apa baiknya bagi gadget? Dan saya kemudian melakukan survei lah. Silakan cari nanti ada bisa mulia.org spasi gadget. Agenda alternatif gadget bagi orang tua ketika sekolah melarang. Mereka ngapain ya? Tuh, ini ada 168 kuesioner yang Bapak Ibu bisa contoh sebagai ide nanti kalau di rumah ngapain ketika gadget ada. Karena kalau gadget nggak ada, anak cuma disuruh jadi patung, diam aja, nggak ada gadget, dia bingung bukan ya? Harus ada aktivitas di sekolah itu, dia harus ngapain, di rumah itu dia harus ngapain, gitu kan? Nah, ada banyak aktivitas yang perlu kita buat, gitu. Jadi situasi tanpa gadget harus kita, insya Allah bisa. Punya anak cuma sekali Pak, kali-kali kita harus senang, semangat dan berhasil dengan ekosistem ulul albab demi mencapai gelar ulul albab yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, ada pun wilayah environment ini kita nggak bisa maksa. Karena ini wilayah kita harus kerjasama sama kepolisian, sama RT, RW, lurah, camat, presiden, dan sampai atas untuk membuat sesuatu hal yang kita minta didukung, ya kan? Misalkan mabuk mengaji, gitu kan? Misalkan apa dan seterusnya, itu kan program-program yang saya kira perlu didukung. RW wilayah anak, RW Depok, RT wilayah anak, itu semua kita harus dukung dan disuruh. Nah, itu. Saya kira itu udah dijawab ya semuanya. Nah, jadi tadi pertanyaan kedua dari siapa tadi? Nah, dari Bapak kan tadi sebagian udah jawab. Pertanyaan saya gini Pak, ini kan anak laki-laki ya, atau anak perempuan. Jadi kalau anak kita afektifnya begitu tinggi, afektifnya sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu, bahasanya saja kita coba ganti. Kita ini sebagai pendidik adalah sebagai fasilitator, membuatnya mereka berpikir, ya. Jadi mungkin ada gaya-gaya bahasa kita harus coba, misalkan bukan kamu nggak boleh begini, bukan. Tapi nah kalau baca tajwid ja itu gimana sih yang benernya? Misalkan gitu kan? Bukan nah kamu janya salah, mungkin dia kurang pas dengan kalimat itu. Kita kan dengan huruf ja yang benar gimana sih? Ajarin aku dong. Jadi jubaj, jujan, jadi minal mujrimati misalkan. Oh, tapi kayaknya ada yang ada syekh nih, syekhnya
gini. Temennya udah pernah melakukan penelitian belum? Gimana tuh coba? Gitu kan? Enggak sih, yang menurut pemikirannya. Nah, kamu tahu nggak siapa pakar di dunia ini yang sudah melakukan penelitian masalah ini? Dokter mungkin nggak? Nah, dokter mungkin ya. Apoteker mungkin ya, gitu kan? Nah, yuk kita lihat website dokter, mau nggak? Ayo kita lihat website dokter. Apa yang kamu tahu nggak website kedokteran yang bagus? Apa ya? Misalkan kalau sehat, mungkin kalau sehat itu enggak. Cari kalau sehat fit. Kalau baca itu gitu. Jadi kita cuma nyuruh dia berpikir, dia kayak bergerak. Baca itu apa? Gimana katanya? Bagus enggak? Iya di sini enggak. Nah, kamu lebih percaya dia bertemu. Ini kayaknya udah selesai. Tapi jangan kita bully. Kita bully juga kan? Beneran bapak kan? Kamu sih nggak percaya sama bapak. Kamu mah ikut sedikit. Jangan begitu, ya kan? Jadi kita pura-pura tahu aja. Kita pura-pura bodoh. Gitu ya. Gimana? Itu namanya fasilitator. Tapi bedanya fasilitator Islami sama fasilitator nasional di negara kita ini adalah fasilitator nasional itu nggak berani menetapkan nilai. Kita fasilitator Islami mengarahkan kepada nilai Islam yang kita inginkan. Gitu. Nah, misalkan anak-anak kita merokok, lu bisa serius, ya. Lalu sekarang, ya bisa serius. Nah, di pondok pesantren itu ada kitab judulnya Jijiknya Rokok. Itu dikaji, Pak. Dikaji sambil merokok juga. Ya, itu bisa aja. Jadi nggak usah serius dalam apa. Cukup gini aja kalau saya ngobrol, Pak. Ini saya punya mahasiswa S1 di Bogor. Siapa yang merokok? Mahasiswa. Saya mahasiswa. Kamu tahu nggak kalau amal tidak diawali dengan basmalah itu nggak akan dapat keberkahan, dia akan terputus dari keberkahan. Tadi siapa? Apa Ustaz? Oke. Nah, kamu yang tadi merokok, jangan sampai kalau nggak dapat berkah dari merokok. Mulai sekarang sejak sebelum merokok harus baca Bismillah supaya dapat barokah. Siapa yang baca Bismillah ketika merokok? Nggak ada yang baca Bismillah. Siapa yang baca Bismillah? Cuma satu yang berani jawab. Saya Ustaz baca Bismillah. Nah, kalau amal itu tidak rasanya nggak pantas baca Bismillah, mungkin dia haram. Udah pasti ya. Minimal dia makruh. Ustaz hukum ngerjain makruh mana? Gampang. Nabi SAW bersabda, ya min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sederhana kan? Jadi logika berpikir itu. Ya, ada nggak orang merokok? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini barokah ini ngerokoknya. Sederhana kan? Jadi agama itu dibuat ide saja. Biar dia berpikir. Maksud saya gini, jangan kita ciptakan di rumah itu anak seperti soleh. Di luar rumah dia bebas. Ngapain kan? Kan munafik namanya. Mendingan kita makan bareng-bareng, sama-sama dia punya imunitas sendiri berupa pemikirannya dan jiwanya pun benar. Makanya saya sangat memperhatikan zikir anak saya, Pak. Karena sebagus-bagusnya ilmu kalau tidak ditanam kepada jiwa yang tertutup bersih, nggak akan tumbuh, Pak. Nah, tumbuhnya ilmu yang saya berikan kalau anak itu senang zikir. Nah, zikir itu nggak boleh jadi sekedar menjadi setoran. Zikir belum, dia harus berhati. Doanya harus benar, nangis kan? Supaya hatinya jadi lembut. Makanya akal, jiwa, baru biasa. Demikian kalau ada Ustaz Ridho yang sudah memberikan bantuan untuk beliau. Kami rasa waktunya sudah jam 11 lebih. Dan tadi dari panitia untuk waktunya sampai jam 11, sehingga untuk kami kedua kita sampaikan mohon maaf dari batin. Nah, untuk penghargaan ada sedikit kenang-kenangan dari panitia untuk disampaikan. Bapak, silakan ke depan. Haji sama Pak Rasul. Saya apa yang mau Foto Pak, foto. Sama Ustadznya boleh nggak Pak? Biar foto. Oh, Pak. Di foto ya Pak. Di foto Pak. 1, 2, 3. Oke. Dari sini Pak.
1, 2, 3. Oke, Bun. Demikian tadi acara panen ayah pada kesempatan siang hari ini. Saya mau menyimpulkan itu tidak bisa begitu. Saking banyaknya materi yang diberikan, tapi sesuai sabda tadi kita kembalikan pada Al-Quran. Saya tutup acara pada kesempatan siang ini dengan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya الذي نَلَوْ تَكُونُ مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَفُوا عَلَيْهِمْ يَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا. Artinya apa? Hendaklah kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah yang terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Itu sebagai kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Tuhan. Dari kami selaku moderator dalam membersamai Bapak Ibu mengantarkan sampaikan materi banyak kehilangan, kekurangan, mohon maaf besar-besarnya. Apabila membutuhkan kontak dari Bapak Widodo nanti bisa menghubungi Pak. Demikian dari kami, kita akhiri beri taufiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum selesai, kita doa penutup terlebih dahulu. Perjanjian di awal adalah sebelum selesai jangan pulang. Kita doa penutup terlebih dahulu. Untuk menutup acara ini, kami mohonkan kepada Ustaz Dr. Haji Widodo Subraha STMSI dimohon untuk menutup materi, mohon doanya. Sahabat-sahabat pendidik yang berbahagia oleh Allah, hadirkanlah wajah istri kita, partner pendidikan kita. Hadirkanlah wajah suami kita yang tidak hadir pada hari ini. Hadirkan wajah anak-anak kita. Hadirkan wajah guru-guru kita. Hadirkan wajah orang tua kita. Kita meminta keberkahan dari semua orang lain di sekitar kita, di antaranya agar dari rumah-rumah kita lahir generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana
اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kami dengan jazakallahu khairan kepada Ustaz Haji Dr. Widodo Praha MSI yang telah memberikan usaha untuk kita semuanya. Dan di akhir acara sebelum kami tutup kami informasikan untuk sampah dimohon nanti sambil pulang bawa ke tempat sampah. Kemudian bagi Bapak